Gue pikir ini tuh salah satu komik Indonesia yang juga lumayan lah buat dikoleksi dan dibaca sobat. Ya Allah, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan gue Dar di Buboys. Nah, di video kali ini kita masih di konten review. Tepatnya gue bakalan review komik berjudul The Last Sorcerers karyanya Adi Nugroho. Ya, seperti apa komiknya? Gak usah lama-lama sebelum kita mulai videonya. Buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Buboys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Buboys. Ya udah, gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja video reviewnya. Ini dia. So, ini dia sobat komik yang berjudul The Last Sorcerers gitu ya sobat ya. Kesan pertama waktu gue lihat dari cover komik ini tuh, gue pikir ini tuh komik manga gitu ya sobat ya, atau komik Jepang ya. Karena sekilas kalau kalian lihat dari karakter dari ceweknya ini tuh tokohnya kayak komik Jepang kan, kayak manga-manga gitu ya. Dan tulisannya The Last Sorcerers ini tuh semakin memperkuat kayaknya bukan komik Indonesia gitu ya sobat ya. Cuma di sini memang nggak ada subjudulnya ya sobat ya. Dan ketika gue lihat di sini ada tulisan Adi Nugroho sebagai author atau komikus dari komik ini tuh, semua itu langsung membantah ya, langsung membantah gini, oh ini bukan komik Jepang nih, ini tuh komik Indonesia. Tulisan Adi Nugroho ini tuh udah memperjelas banget bahwa ini tuh nampaknya Indonesia ya sobat ya, yang pastinya ini tuh komik Indonesia sobat ya. Kecuali Bang Adi Nugroho itu udah jadi warga Jepang, itu bisa jadi komik Jepang gitu sobat ya. Oke. Nah, komik The Last Sorcerers ini tuh diterbitin sama Elex Media Komputindo ya sobat ya, sebuah komik yang udah lama banget nih munculnya. Oke, dan ini dia seperti yang kalian lihat, karena di sini nggak ada volume-volumenya, berarti ini tuh udah jelas banget bahwa komik The Last Sorcerers ini tuh adalah komik one shot ya, atau komik yang sekali langsung selesai gitu sobat. Dan ini dia tampilan depannya. Tampilan depannya ini tuh menarik banget sobat ya, dari covernya ya. Ini tuh ada dua karakter atau dua tokoh di sini. Ini adalah tokoh utamanya ya, dan yang di sini adalah musuhnya gitu sobat ya. Dan tampilan sampingnya seperti ini ya, nggak ada gambar mininya. Biasanya kalau komik-komik Elex yang lama itu ada kayak listnya merah seperti ini sobat, dulunya gitu ya. Dan ini dia tampilan belakangnya, ada sedikit sinopsisnya. Dan di sini ada tulisan logo Elex dan ada nomor bukunya. Belum ada detail selengkap komik-komik sekarang ya sobat ya. Kalau gue lihat dari komik ini ya, gue udah baca komiknya, ratingnya ini tuh masuk komik remaja ya sobat ya. Kemudian untuk harganya sendiri, ini tuh kalau waktu tahun itu kemungkinan harganya masih 10.000 ke atas, nggak sampai 20.000 ya, belasan ribu gitu sobat ya. Dan untuk demografinya sendiri, komik ini tuh menurut gue sih ya, kalau berdasarkan actionnya, ini tuh lebih cocok ke komik cowok. Cuma karena cerita apa ya, bobot temanya itu tuh kayak ada bumbu-bumbu agak berat dikit kan, kayak ada bumbu drama dikit, kemudian ini tokoh utamanya cewek, kayaknya ini tuh jika dibaca cewek juga masuk ya sobat ya, yang jadinya komik ini tuh lebih tepatnya kalau gue sih agak memberatin ke komik netral gitu ya sobat ya, komik yang bisa dibaca cowok maupun cewek sobat. Oke, kita back ke bagian depan. Ini dia covernya ya. Untuk cover ini tuh dibekali dengan cover doff ya, jadi yang flat gitu sobat ya, baik depan samping belakang semuanya komik ini tuh dibekali dengan cover doff gitu sobat. Kemudian untuk format cetakannya, karena ini tuh adalah komik yang udah lama banget, ini tuh cetakannya masih cetakan yang reguler, yang tentunya kertasnya masih pakai kertas koran ya, yang tipis gitu sobat. Untuk ukuran komiknya sendiri ya, ini tuh masih ukuran komik yang standar Elex Media waktu dulu ya sobat ya. Ukurannya tuh panjang ke bawahnya adalah 17,2, kemudian lebarnya 12,5 dengan tebal 0,7 cm sobat. Pada komiknya, sebelum kita baca atau kita buka komiknya, gue bakalan ngasih tahu ke kalian dulu biar nggak salah pilih komik nantinya jika kalian tertarik dengan komik ini ya sobat ya. Komik ini tuh genrenya masuk genre action ya, dark fantasy ya. Dark fantasy di sini biasanya untuk era sekarang itu memang disukai sama banyak orang ya sobat ya. Ada komik Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, ada
kemudian Ragnar Crimson, dan lain-lain gitu sobat. Kita buka seperti biasa untuk komik Indonesia, arah bacanya dari kiri ke kanan. Seperti ini. Ini halaman depannya, kalian bisa lihat ya, detail komiknya di sini. Judul aslinya Last Curse ya. Cerita dan gambar Adi Nugroho, pertama kali diterbitin di Indonesia pada tahun 2005 ya sobat ya. Wow, ini artnya keren banget sobat. Bahkan di sini kalau komik dulu tuh masih ada bab-babnya ya, ada kontennya. Di sini ada lumayan banyak, 1, 2, 3. Ini ada 9 bab sobat ya. Bab pertama dimulai di halaman 7, kemudian bab terakhir dimulai di halaman 167. Nah, kita lihat di sini di bagian bawah ini ada nomor halamannya ya. Walaupun nggak semuanya ada karena memang terbatas ya. Kalau yang full halamannya seperti ini tuh full panelnya, tentunya di sini nggak bisa ngasih nomornya. Tapi yang kosong seperti ini bisa dikasih nomor sobat. Jadi mantap ya. Dulu masih ada halamannya. Untuk total jumlah halamannya ada 195 halaman ya sobat ya, hampir 200. Jadi tebel banget. Ini kalau pakai kertas full paper pasti udah tebel banget gitu sobat. Oke, kita back ke bagian depan, kita lihat dari panel per panelnya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk panelnya dulu lumayan ada variasinya ya. Seperti ini karena ini masih prolog jadi dihitam seperti ini. Ini bagian part 1-nya ya. Jadi cuma kotak-kotak seperti ini, variasinya cuma di depan, garis batas antar panelnya ya, gluternya juga jelas ya. Seperti ini. Nah, tapi sayang banget gue ngerasa feel-nya kurang dapat di bagian depan sini. Di sini walaupun ada onomatopenya dan kayak ada garis geraknya, tapi garis geraknya tuh kayak nggak maksimal ya, dan di sini terkesan kurang begitu jelas artnya sobat di sini sobat. Oke, nah seperti ini, well ya seperti ini sobat ya. Oke, nah ini adalah beberapa artnya. Jadi kalau gue baca komik ini sekarang ya, memang gue akui ceritanya sebenarnya bagus banget sobat, ceritanya bagus. Cuma di bagian akhir ceritanya endingnya kayak kurang begitu memuaskan gitu ya sobat ya. Tapi untuk ukuran komik yang dibuat pada tahun 2005 yang prosesnya pastinya lumayan lama, di sini kayak ada curhat bahwa komik ini tuh memakan waktu bertahun-tahun. Gue rasa ini tuh komik yang keren banget ya. Salut buat Mas Adi Nugroho yang waktu itu bisa bikin karya seperti ini ya sobat ya. Gue lihat beberapa bagian actionnya itu udah dapat sobat ya. Pemakaian tonnya juga udah keren, karakternya juga udah dapat, dari karakter per panelnya juga pas gitu ya, nggak ada perbedaan. Jadi keren lah sobat. Kemudian tuh ide ceritanya juga asik, backgroundnya juga detail. Cuma di beberapa art aja yang rasanya kurang maksimal ya sobat ya. Yang tadi gue jelasin. Nah di sini, ya ini kayak ada ledakan itu tuh kayak kurang maksimal. Nah kenapa rasanya kurang maksimal? Karena kayak gimana ya? Bukan ngeblur sih sobat ya. Kayak kita tuh fokusnya terpecah-pecah gitu ya sobat ya. Dan yang ini pun juga tadi, yang waktu ada ledakan seperti ini ya, kayak berantakan gitu sobat. Tapi kalau yang di bagian sini artnya wow, sejujurnya yang lain-lain udah matang gitu sobat ya. Jadi komik ini tuh tentang apa sih Bang Dar ya? Komik ini tuh menceritakan tentang seorang cewek ya, yang tiba-tiba prolognya dia tuh kecil mencari ayah dan ibunya, kemudian dipungut oleh seorang master ya, seorang master penyihir yang sebenarnya dia tuh orang jahat gitu ya sobat ya. Sejak saat itu dia itu dipungut si penyihir ini, dan dia tuh dikasih tugas atau mengemban tugas untuk membantai semua orang-orang pemberontak ya. Jadi di sini tuh zaman kerajaan, di mana ada pemberontak dia yang disuruh, dan dia langsung menyuruh si cewek ini ya. Jadi dia diasuh dari kecil, dan sebagai bentuk balas budi dia tuh harus memenuhi semua permintaan master ini ya sobat ya. Tapi di sini tuh endingnya bukan endingnya, lanjutan ceritanya tuh bakal menarik di bagian tengah-tengah ketika seluk-beluk atau asal-usul dari cewek ini tuh mulai terungkap gitu ya sobat ya, bahwa dulunya itu ya pokoknya seperti itu, rahasia ya sobat ya. Tadi ya kalau kalian tertarik buat beli komiknya silahkan cari, kayaknya masih ada lumayan banyak di online shop sobat ya, komik bekasnya. Cuma di sini tuh memang gue sayangin aja ke endingnya yang rasanya kayak gantung gitu sobat ya. Untuk perbandingan teks antara artnya di sini hampir sama ya. Di sini actionnya juga full, banyak banget. Kemudian untuk pembangunan apa ya, teksnya ya, balon-balon katanya juga udah lumayan lah sobatnya. Jadi nggak terlalu membosenin gitu ya sobatnya, karena banyak actionnya jadi ya oke gitulah. Untuk patching ceritanya juga cepat ya sobatnya, karena ini tuh komik action ya, jadi nggak terlalu banyak cincong gitu. Cuma di bagian tengah di sini tuh kayak ada apa ya, kayak ada flashback dan kayak ada bagian yang kayak slow. Tadi waktu awal tuh udah OP ya, udah overpower banget, bisa ngancurin musuh-musuhnya, tiba-tiba kalah.
tiba-tiba entah kenapa malah kayak terjebak di dalam sebuah desa yang mengharuskan kita tuh bacanya jadi slow. Pagingnya yang awalnya kenceng banget tiba-tiba jadi kayak direm gitu loh sobat ya. Untuk alur ceritanya maju mundur ya. Oke. Ceritanya kalau dibilang unik apa enggak, unik banget sobat ya. Gue rasa ini tuh unik dan sebenarnya agak susah ditebak ya. Kalau ceritanya ada yang mirip enggak sih? Kalau tentang sihir-sihir sih banyak ya di luar sana ya sobat ya. Kalau untuk style artnya tadi gue bilang style artnya sebenarnya kayak kiblatnya kayak manga gitu. Oke. Nah, itu tadi sobat sedikit review dari komik The Last Sorcerers yang diterbitin sama Alex Media Komputindo. Karyanya Bang Adi Nugroho yang udah lumayan lama banget ya sobat ya. Buat kalian yang suka dengan konten sepanjang ini, silahkan like dan jangan lupa share ke teman kalian semua. Jika kalian tidak suka atau mau ngasih saran atau ada pertanyaan, langsung aja ngomong di kolom komentar ya sobat ya. Oke, gue Dar, jika ada salah kata maupun salah ucap mohon dimaafin. Salam Books Lovers.